Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ya muallima Ibrahim, allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa faslal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala fi hadhihi al-munasabatil qayyimah nuwasilu darsana nahwi min kitab at-tuffahatu bin nahwi wa ada liqa'una al-liqa' al-wahid ba'da al-ishrin. Ini adalah pertemuan yang ke-21 dari pembahasan kitab At-Tuffahatu fin Nahwi yang ditulis oleh seorang ahli nahwu Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk bab baru yaitu babu al-hal. Pembahasan tentang al-hal. Baik. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang baru terpisah dari rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Jadi bab-bab sebelumnya, 4 bab sebelumnya itu adalah pembahasan tentang tawabi. Ya, pembahasan tentang tawabi. Tawabi itu ada 4. Yang pertama na'at, kemudian ataf, ya, kemudian taukid, kemudian badal. Ya, 4 hal ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan yang bukan bagian dari pembahasan tawabi. Jadi nanti jangan mengira hal ini masuk tawabi juga, enggak. Tawabi ini cuma 4 tadi ya. Nah, jadi hal tidak masuk. Masuknya kemana kalau al-hal itu? Al-hal itu bagian dari al-mansubat. Apa itu al-mansubat? Ya, posisi kata benda yang selalu dihukumi mansub. Kalau dikatakan marfu'at, berarti posisi kata benda di mana dia harus selalu dihukumi marfu'. Contohnya fa'il. Jadi kalau ada satu kata benda kita posisikan sebagai fa'il, maka dia wajib marfu'. Kalau kita katakan mansubat, berarti kalau ada suatu kata benda kita posisikan sebagai salah satu dari bagian mansubat, maka dia harus selalu di i'rab mansub. Begitu juga al-majrurat, nanti al-majzumat, itu maksud dari istilah al-mansubat itu. Baik. Berarti hal itu di mana-mana pasti dia akan mansub. Ya, hal itu pasti akan mansub. Baik. Kemudian pengertiannya apa dan hukum-hukumnya apa serta contoh-contohnya, itu yang akan kita lihat sekarang. Secara gampangnya, ya, kalau kita ingin meringkas pembahasan al-hal ini, kita katakan al-hal itu fungsinya untuk menjelaskan kondisi. Ya, fungsinya untuk menjelaskan kondisi. Karena al-hal itu artinya kondisi, ya kan? Kalau antum tanyakan kaifa haluk, apa artinya? Bagaimana kabar, gitu kan? Ya. Jadi kita nanyakan kabar. Maka al-hal itu sebenarnya adalah untuk menjelaskan kabar atau keadaan. Gitu ya. Nah, jadi al-hal itu fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan keadaan. Kalau taukid itu untuk mempertegas, ya, untuk mengonfirmasi. Kalau badal itu untuk mengganti. Ya, kalau na'at itu untuk menyebutkan sifatnya. Ya, kalau ataf itu menyebutkan yang mengikutinya dan seterusnya. Jadi masing-masing itu punya fungsi-fungsi. Maka kalau al-hal itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan kondisi. Kondisi dari apa? Itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Penulis mengatakan di sini, i'lam annal hala nasbun abadan. Ketahuilah bahwasanya hal itu nasbun abadan. Selalu nasab, artinya dia selalu dihukumi mansub. Kalau antum i'rab fa'il, pernah antum dengar istilah fa'il mansubun? Enggak pernah, ya. Pasti antum katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dan seterusnya. Maka nanti kalau antum i'rab hal, antum katakan halun mansubun. Paham ya? Baik. Nah, kemudian istilah hal ini, faedah sedikit di sini. Al-hal itu
kadang dia dihukumi muannas meskipun lafaznya adalah mudzakkar. Ya. Karena sebenarnya dia adalah jamak dari kata al-halah. Gitu ya. Jadi boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Baik. Jadi boleh untuk katakan al-hal mansubun, boleh juga untuk katakan al-hal mansubatun. Ya, al-hal mansubun atau mansubatun. Baik. Jadi ini yang antum harus pahami baik-baik. Tanamkan bahwasanya hal itu selalu mansub. Ya, penulis mengatakan di situ abadan, selama-lamanya. Artinya dia tidak akan berubah menjadi majrur atau marfu. Dia pasti akan tetap mansub. Lantas apa pengertian dari al-hal itu sendiri? Wa huwa kullu ismin nakiratin jaa ba'da ismin ma'rifatin fatammal kalamu dunahu. Ada berapa poin yang akan kita ambil dari pengertian ini? Ya. Yang pertama, hal itu adalah kullu ismin nakiratin. Dia berbentuk isim nakiro. Ya. Kalau nanti antum ketemu dia ma'rifah, mungkin hal itu. Ya, yang berfungsi sebagai hal, berkedudukan sebagai hal, itu pasti bentuknya adalah nakiro. Sebelum kita lanjutkan pengertiannya, antum langsung lihat ke contoh di bawahnya. Yang lebih mudah kalau kita langsung melihat ke contoh. Contohnya di situ adalah Ja'a Zaidun rokiban. Halnya di sini mana? Rokiban. Ya, ini halnya. Rokiban ini bentuknya adalah isim. Ma'rifah nakiro. Nakiro. Karena ada tanwinnya ya. Kalau ma'rifah nggak mungkin ada tanwinnya. Ya. Rokiban di sini nakiro. Ya. Kemudian i'rabnya di situ marfu mansub majrur. Mansub. Nah, berarti ya tadi kita katakan hal itu pertama dia mansub, yang kedua dia nakiro. Kemudian ya, pengertiannya kembali ke pengertian ja'a ba'dasmin ma'rifatin. Dia datang setelah isim yang ma'rifah. Dia datang setelah isim yang ma'rifah. Jadi kita lompat ke belakang kata rokiban tadi, ya. Itu pasti nanti kita akan ketemu kata yang berbentuk nakiro. Apa kata di belakang kata rokiban di sini? Zaidun. Ya. Kata Zaidun di sini ma'rifah apa nakiro? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Ya, karena dia itu ismul alam. Merajah enggak ini ma'rifah? Ya, salah satu ma'rifah adalah nama-nama orang. Ya, Zaidun ini nama orang, maka dia ma'rifah. Baik. Nah, jadi hal itu pasti sebelumnya ada isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini disebutnya dengan istilah sahibul hal. Ya, antum tulis di bawah kata Zaidun di situ, ya namanya sahibul hal. Ya, sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Ya, bisa nulisnya sahibul hal. Ya, nggak bisa? Sahibul hal. Nah, jadi Zaidun itu namanya sahibul hal. Kalau rokiban tadi namanya hal. Ya, jadi rokiban itu hal, Zaidun itu sahibul hal. Baik. Kalau kita bahas ini kemarin terakhir pembahasan tentang badal terakhir ya. Kalau badal itu ada dua istilahnya, badal dan mubdal minhu. Kalau hal ada istilah hal dan sahibul hal. Paham ya? Kalau kita bahas na'at ada namanya na'at man'ut. Kalau kita bahas huruf jar ada namanya jar majrur ya, dan seterusnya. Kalau kita bahas hal ada namanya hal dan sahibul hal. Baik. Tadi kita katakan hal itu syaratnya yang pertama dia harus mansub. Yang kedua dia harus berbentuk nakiroh. Kalau sahibul hal syaratnya sebaliknya.
Ya, syaratnya sebaliknya, kebalikan dari hal. Nah, syarat dari sahibul hal adalah yang pertama dia adalah isim ma'rifah. Kalau hal tadi nakiro kan, dia harus ma'rifah. Kemudian yang kedua, ya, sahibul hal itu ya adalah suatu kata yang dijelaskan oleh al-hal. Tadi fungsi al-hal apa? Menjelaskan. Nah, kalau kita katakan sahibul halnya Zaidun, maka berarti Zaid inilah yang dijelaskan di sini. Ya, Zaid ini yang dijelaskan di sini. Baik. Kembali ke perbedaannya sekarang. Rokiban itu tadi hal dan dia mansub. Kalau Zaidun sahibul hal itu i'rabnya apa di situ? Marfu. Nah, perhatikan sekarang. Kalau sahibul hal itu dia tidak harus marfu, mansub atau majrur. Boleh dia marfu, boleh mansub, boleh majrur. Tergantung kepada posisinya dalam kalimat. Di sini Zaidun marfu di dalam contoh ini, kenapa? Karena dia fa'il. Tapi kalau dia nanti di contoh yang lain dia sebagai maf'ulun bi, maka berarti dia mansub. Ngerti dia? Jadi sahibul hal itu nggak harus marfu, nggak harus mansub, nggak harus majrur, boleh. Tergantung kepada kedudukannya dalam kalimat. Ya. Jadi hal ini, kata rokiban ini fungsinya adalah untuk menjelaskan Zaidun. Nah, apa arti rokiban? Berkendara, pakai motor misalkan, atau pakai kuda, atau alat-alat transportasi lainnya. Ya, rokiban artinya berkendara, enggak jalan kaki maksudnya. Ya. Ada orang ke masjid jalan kaki, ada juga yang naik motor atau naik sepeda. Ya. Nah, jadi ja'a Zaidun itu artinya Zaid telah datang. Ya. Dalam keadaan apa dia datang? Rokiban, dalam keadaan berkendara. Berarti kata rokiban di sini fungsinya untuk menjelaskan gimana si Zaid ketika dia datang. Apa maksudnya ya? Ya. Sekarang tiba-tiba misalkan Ahmad datang ketuk pintu dalam keadaan ya misalkan tertawa. Nah, berarti kata tertawa itu menjelaskan kondisi Ahmad ketika datang. Berarti ya, saya makan dalam keadaan lapar. Saya tidur dalam keadaan capek, saya belajar dalam keadaan ngantuk dan seterusnya, ya, dalam keadaan, nah itu namanya hal. Nanti ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nanti ada kata dalam keadaan di situ. Ya. Baik. Jadi ja'a Zaidun rokiban kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya Zaid telah datang dalam keadaan apa? Berkendara. Dari mana dapat kata dalam keadaan itu? Rokiban, karena rokiban ini hal. Maka hal itu untuk menjelaskan keadaan Zaid. Paham ini ya? Baik. Jadi ja'a Zaidun rokiban, hal itu fungsinya untuk menjelaskan sahibul halnya. Dan kebetulan di sini sahibul halnya fa'il. Sahibul hal itu nanti bisa maf'ulun bih, ya, bisa juga yang lainnya. Gitu. Baik. Kemudian kembali ke pengertian, kita baca ulang dari pengertiannya. Tadi pengertian hal adalah kullus min nakiratin. Setiap isim yang berbentuk nakiroh. Ja'a ba'das min ma'rifatin. Yang datang setelah isim yang berbentuk ma'rifah. Ya, mana isim yang ma'rifah di situ? Di contoh Zaidun. Zaidun ini namanya apa? Sahibul hal. Kemudian lanjutan pengertiannya qad tammal kalamu dunahu. Tamma artinya sempurna. Tamam. Ya. Sungguh sempurna kalimat tersebut dunahu. Dunahu artinya tanpanya. Tanpa hal itu maksudnya. Ya. Jadi hal itu tidak harus ada dalam kalimat yang kita buat. Nanti maksudnya ya, kalam itu atau kalimat yang kita buat itu akan tetap bermakna bagus meskipun halnya kita hapus. Contohnya ja'a Zaidun rokiban tadi, hapus kata rokiban. Masih benar nggak kalimatnya? Masih benar. Ja'a Zaidun fi'il dan fa'il.
Berarti hal ini nggak wajib ada dalam kalimat. Kalau fiil sama fa'il wajib ada. Ya, dalam jumlah fi'liyah, fi'il fa'il itu wajib ada. Dalam jumlah ismiyah, mubtada khobar itu wajib ada. Di sini contohnya jumlah fi'liyah. Maka wajib ada fi'il fa'il. Nah, pernah kita sampaikan ya, dalam jumlah fi'liyah, apa-apa yang selain fi'il dan fa'il itu berarti hanyalah ekstra atau tambahan saja. Ya, yang namanya tambahan berarti boleh dibuang. Jadi ini ya, nah, yang namanya saja tambahan ekstra, jadi boleh dia dibuang, bonus istilahnya, bukan hal pokok. Ya, kita analogikan kemarin itu ibaratnya ya orang yang pakai baju. Ya, orang pakai baju dan pakai celana itu sudah cukup. Ya, kalau dia nggak pakai topi nggak masalah, karena topi itu aksesoris tambahan saja. Ya, yang harus ada itu adalah baju dan celana. Itulah fiil dan fa'il. Dua itu harus ada. Topi itu kita ibaratkan seperti al-hal. Boleh ada, boleh nggak ada. Ngerti ya? Ahmad sekarang nggak pakai topi. Tapi kita masih normalkan penampilannya Ahmad. Kenapa? Kita nggak heran. Kenapa? Ya karena topi itu adalah sesuatu yang sifatnya tambahan. Boleh tidak ada. Tapi kalau tiba-tiba Ahmad datang nggak pakai baju, nah kaget kita pastinya kan? Wah, ini kenapa sih Ahmad? Ya, kenapa? Karena dia tidak datang dengan sesuatu yang sangat penting di situ. Yang harus ada fiil dan fa'il. Paham ini ya? Baik. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il fa'il itu harus ada. Dan di sini di kalimat ja'a zaidun rokiban, fi'ilnya sudah ada ja'a. Fa'ilnya sudah ada zaidun. Ya. Maka rokiban ini bertambahan. Ja'a zaidun rokiban. Itu makna dari kalimat qattammal kalamu dunahu. Apa istilahnya kemarin untuk mempersingkat pembahasan ini? Suatu kata yang dia sifatnya bonus saja. Apa? Fudlah. Masih ingat nggak kemarin? Apa lawan fudlah? Ah, Amrojah ini. Ahmad apa? Hah? Umdah. Ya. Ada umdah, ada fudlah. Ya. Apa bedanya umdah dengan fudlah? Umdah itu intinya, fudlah itu tambahan. Ya, yang ekstra itu. Maka hal ini berarti umdah apa fudlah dia? Ya, fudlah. Karena boleh nggak ada kan? Kalau umdah itu harus ada dia. Ditulis nggak kemarin nih di pembahasan kemarin Tawabi. Baik. Berarti antum tambahkan keterangan di bawah kata qattammal kalamu dunahu itu tambahkan saja kata fudlah. Ya, qattammal kalamu dunahu itu artinya fudlah. Ya, diringkas di fudlah itu artinya qattammal kalamu dunahu. Ya, sempurna kalimat itu tanpa dirinya. Baik. Kemudian yang paling penting untuk kita jelaskan ya dalam pembahasan hal ini, karena nanti biasanya orang itu suka bingung membedakan antara sifat dengan hal. Ini sering sekali terjadi ya. Ada mengatakan ini sifat, ada mengatakan ini hal sebagainya. Baik. Maka kita katakan cara membedakan antara sifat dengan hal, ini faedah ya. Kalau hal itu antum bisa tambahkan kata wahwa. Ya, bisa tambahkan kata wahwa sebelum halnya itu. Contohnya di situ, ja'a zaidun rokiban, tambahkan kata wahwa, jadinya ja'a zaidun wahwa rokibun. Ya, ja'a zaidun, telah datang Zaid dan dia dalam keadaan berpegang. Kalau bisa ditambahkan kata wahwa, maka itu berarti adalah hal. Jelas ini? Nah, apa? Jadi marfu. Yang wahwa, ya, wahwa di situ nanti yang menjadi halnya nanti jumlah. Wa raqibun itu mubtada khabar fi mahalli nasbin hal. Nanti kita ambil ya. Ya. Nah, tidak kita ambil dulu. Ya.
Jadi waw itu namanya waw al-hal, namanya di kata wahwa. Jadi kalau ditambahkan wahwa dia marfu kembali. Kenapa? Karena yang menjadi halnya bukan rokibun tapi huwa rokibun. Jadi hal itu bukan hanya satu kata bentuknya. Bisa satu kalimat panjang itu jadi hal bisa. Kan fungsi hal tadi apa? Menjelaskan kondisi. Ya, misalkan sekarang Ahmad datang ketok pintu, buka pintu, dia datang dalam keadaan sambil garuk-garuk badan, ya sambil minum atau sambil ya melakukan perbuatan-perbuatan lain. Maka kita katakan Ja'a Ahmad wahwa garuk-garuk wahwa ini wahwa itu. Ini pula kalimat-kalimat wahwa yang panjang tadi fungsinya apa? Untuk menjelaskan gimana si Ahmad. Paham ya? Jadi hal itu tidak hanya berbentuk satu kata, bisa jadi satu kalimat panjang. Tapi di sini contoh yang kita pakai contoh yang satu kata dulu. Nanti ya. Nah, ya. Tapi tetap kaedahnya untuk membedakan hal dengan yang lainnya adalah tambahkan kata wahwa tadi. Ya, tambahkan kata wahwa. Kalau bisa ditambahkan wahwa berarti dia adalah hal. Coba contohnya, misalkan kita katakan ja'a rajulun tawilun. Ja'a rajulun tawilun. Ini hal bukan? Nah, bukan. Ini na'at ini. Rajulun tawilun. Ya. Kata sifat tawilun, kemudian man'utnya yang disifatinya rajulun. Ini jelas na'at man'ut ya. Ya. Sekarang kalau antum tambahkan wahwa, nggak bisa. Ja'a rajulun wa huwa tawilun, nggak bisa. Ya, nggak bisa ja'a rajulun telah datang seorang laki-laki dan dia tinggi. Enggak, yang benar kalimatnya adalah ya, telah datang seorang laki-laki tinggi. Ya, kalau ditambahkan wa huwa di sini, kalimatnya jadi pemborosan kata jadinya. Ja'a rajulun wa huwa tawilun itu pemborosan kata. Ya, sama seperti kita katakan telah datang Ahmad dan dia tinggi dan dia dalam keadaan tinggi. Nah, ini kan gimana? Bilang aja Ahmad tinggi selesai. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya kalau kita tambahkan wahwa di sini menjadi pemborosan kata. Tapi kalau pada hal kita tambahkan wahwa justru jadi bagus kalimatnya. Gitu ya. Baik. Berarti hal ini kalimat yang menggunakan hal ini kalau kita ingin menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita menerapkan hal itu? Kita menerapkannya kalau kita ingin menjelaskan keadaan seseorang atau sesuatu. Ya, ketika dia sedang melakukan suatu perbuatan. Ada kita lihat orang lagi sholat dengan khusyuk. Ya, maka kita katakan, misalkan namanya Muhammad. Sholla Muhammadun khashi'an. Khashi'an artinya khusyuk. Gitu ya. Berarti fungsi kata khasyian di situ apa? Untuk menjelaskan keadaan si Ahmad, si Muhammad ketika dia sedang mengerjakan perbuatan sholat itu. Ya, jelasin ya? Baik. Jadi ja'a Zaidun raqiban, raqiban hal, Zaidun sahibul hal. Baik. Kalau di kitab yang lain mungkin antum akan temukan pengertian yang berbeda nanti ya. Tapi ini adalah pengertian yang paling bagus nih ya. Jadi hafalkan pengertian al-hal ini ya. Antum nanti yang belajar silsilah nanti di Mustarabi itu akan belajar ini juga. Ya. Mustarabi nanti akan dibahas perincian dari hal, pembagiannya dan seterusnya. Nah, baik. Jadi intinya yang kita sampaikan di sini bosnya hal itu berfungsi untuk menjelaskan kondisi. Adapun macam-macam bentuk hal, apa saja kondisi-kondisi pengecualian hal, nah itu nanti kita bahas dalam kitab-kitab yang lebih tinggi dari kitab ini. Baik. Jadi nasabta raqiban 'alal hal. Ya, kenapa raqiban di situ mansub? Karena dia sebagai hal. Ya, dan hal itu tadi kita katakan di awal adalah mansub. Ya. Ja'a fi hali rukubihi. Maksud dari kalimat ja'a Zaidun raqiban itu adalah ja'a Zaid fi hali rukubihi. Dalam kondisi dia berkendara. Raqiban dengan rukubihi itu artinya sama ya. Raqiban itu sim fa'il, rukub itu masdarnya. Baik. Contoh yang lain misalkan ya. Aqbala Zaidun dahikan. Aqbala itu artinya ja'a juga ya.
Aqbala Zaidun dhahikan. Dhahikan artinya tertawa. Berarti aqbala Zaidun artinya telah datang si Zaid dalam keadaan tertawa. Berarti kalau kita tambahkan wahwa bisa nggak? Bisa. Jadinya apa? Aqbala Zaidun wahwa dhahikun. Ya, aqbala Zaidun wahwa dhahikun. Baik. Ya, di kalimat aqbala Zaidun dhahikan, mana sahibul halnya di situ? Zaidun. Nah, contoh yang kedua, wahada akhuka muntaliqan. Wahada akhuka muntaliqan. Muntaliqan artinya pergi, ya, beranjak. Dan ini adalah saudaramu, muntaliqan. Dia sedang pergi. Dia sedang pergi, maksudnya dia beranjak pergi. Anda lagi ngomong dengan Ahmad, ya kemudian ya saudaranya Ahmad keluar dari ruangan ini beranjak pergi. Maka Anda katakan ke Ahmad, Ahmad, hadza akhuka muntaliqan. Nah, ini saudaramu ini dia beranjak pergi. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, yang tadi contoh yang kedua tadi mana sahibul halnya? Contoh yang kedua, wa hadza akhuka muntaliqan. Mana? Sahibul halnya mana? Akhuka. Ma'rifah nakirah? Pasti ma'rifah sahibul hal itu. Tapi kenapa dia ma'rifah akhuka? Mudhaf ilai. Ingat semua dhamir muttasil itu dia di i'rabnya mudhafun ilai. Kitabuka, qalamuka, rabbuka, nabiyuka, ya, nabiyukum, ra'yukum, kitabukum, kitabi, ummi, abi, kolami, dan seterusnya. Itu semua i'rabnya mudhafun ilai. Tapi mudhafun ilainya berbentuk dhamir. Nah, di sini di kalimat akhuka di sini mudhafun ilai. Akhu mudhaf, kaf mudhafun ilai. Nah, berarti dia termasuk ma'rifah. Ya, dia termasuk ma'rifah di sini. Ya, karena salah satu ma'rifah itu berbentuk al-idhofah. Baik. Contoh yang ketiga, wadaka Abdullahi hariban. Nah, di situ mana sahibul halnya di kalimat ini? Abdullahi. Sahibul hal tadi syaratnya harus ma'rifah. Abdullah di sini ma'rifah karena apa? Kenapa? Yang pertama karena idhofah, yang kedua karena apa? Karena dia isim alam, nama orang kan Abdullah. Ingat setiap nama orang itu adalah ma'rifah. Jangan yang diingat hanya yang ada alif lamnya, semua alif lam ma'rifah enggak. Ya. Nama orang itu juga ma'rifah. Baik, jadi hariban itu artinya kabur. Ya. Wadaka Abdullahi hariban. Itu adalah Abdullah hariban. Wahwa haribun, gitu ya, dalam kondisi kabur, sedang kabur. Misalnya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, wa indaka amrun jalisan. Mana sahibul halnya di sini? Amrun, ma'rifah dia karena dia ismul alam. Wa indaka artinya di sisimu ada amr, wa huwa jalisun. Dia dalam keadaan duduk. Taib. Ya, jadi jalisan di situ sebagai hal. Wakis alaih artinya kiaskanlah dengan contoh-contoh tadi. Maksudnya ya bisa untuk bikin contoh-contoh yang lain nanti yang semisal dengan yang ada di sini. Baik, kita ulang dari contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama halnya mana? Aqbala Zaidun dhahikan, halnya apa? Dhahikan. Wa hadza akhuka muntaliqan, mana halnya? Muntaliqan. Kemudian wadaka Abdullahi hariban, mana halnya? Hariban. Kemudian wa indaka amrun jalisan, mana halnya? Jalisan. Itu dia hal. Ya, kita kasih warna kuning di sini, ini halnya.
Baik. Nah, ini dia akhir dari pembahasan al-hal. Ya, ini tentu sangat ringkas sekali ya, hanya pengertian, syarat-syarat dan contohnya. Ya, jadi pembagian hal belum kita masuk ke sini. Dan itu ada pembahasan yang panjang. Ya, insyaallah taala kalau masih diberikan kesempatan nanti kita akan temukan di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Ya, kita akan jelaskan di situ nanti apa itu pembagian-pembagian hal. Terus sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ini sebagai dasar sekali untuk paham pembahasan selanjutnya dituntut untuk memahami dengan baik pembahasan hal ini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan bahas babu az-zuruf. Ya, pembahasan tentang zuruf. Zuruf itu jamak dari zarab, zarab zaman dan zarab makan. Baik, Allah taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.